Wih, ada apa ini? Oke, yo. What's up guys? So welcome back to Blessing Attack YouTube channel. Sama gue Malvin dan yes, kita kembali ke segmen mantan terindah. Enggak lah guys, ini adalah HP mantan flagship yang udah gue idam-idamkan banget selama beberapa tahun terakhir ini dan akhirnya kesampaian beli juga karena harganya udah turun jauh. Apakah HP-nya? Langsung aja tanpa basa-basi lagi kita mulai videonya. Let's go! Alright, yes, jadi ini dia guys kotaknya, udah gue sensor semua. Tapi kalau kalian bisa lihat di bagian bawah, ini dia. Ini adalah Google Pixel 3 XL 128GB second. Warnanya merah muda. Jadi gue iseng-iseng pengen cobain karena gue emang dari dulu tuh ngebet banget pengen punya Pixel 3 XL. Dan kalau teman-teman nggak tahu atau yang baru pada nonton Desinotek, gue itu dulu salah satu pecinta Google Pixel dulu karena gue punya ini dia 2 buah Google Pixel 2 XL yang dua-duanya udah mati. Jadi dua-duanya udah rest in peace karena kesalahan gue yang sama. Jadi nggak tahu kenapa waktu itu gue nyolokin charger yang wattnya di atas 18 watt karena HP ini maksimalnya 18 watt dan tiba-tiba mati aja gitu, nggak bisa diapa-apain. Gue coba bawa ini sampai ke Singapura waktu itu ke service centernya LG karena ini Google Pixel yang bikin LG. Mereka sampai bilang kalau HP ini udah nggak bisa dibenerin, better lu beli baru aja, katanya kayak gitu. Dan soalnya gue beli baru, gue nggak beli baru sih, gue beli lagi satu lagi dan ini bisa dibilang adalah unit yang ex-inter kalau bahasa e-commerce-nya, artinya mungkin bekas orang beli di luar negeri yang udah habis kontrak dijual lagi gitu guys. Banyak yang masuk ke Indonesia barang-barang ex-inter itu dan ini juga yang di dalam box ini adalah salah satunya. Makanya gue penasaran sih karena harganya juga udah murah banget bisa dibilang. Waktu awal Pixel 3 XL ini muncul guys, harganya itu adalah 18 juta rupiah. Kalian bisa lihat di videonya Gadget ini itu tertulis dengan sangat besar ya 18 juta. Dan sekarang udah turun sekitar 15 juta. Jadi sisanya berapa ya kalian hitung sendiri. Gua langsung buka dulu aja, oke? Wih. Oke. Alright, so here we go. Tim Pixel di bagian belakang dan kotaknya terbalik guys. Gimana ceritanya? Ini kayak gini tulisannya. Terus waktu dibalik, ini di atas tulisannya begini. Jadi, nah ini dia Google Pixel 3 XL. Ini yang warna boxnya aja, mungkin warna hitam karena boxnya sendiri OEM. Kalian bisa lihat nih boxnya nggak nutup kencang ya. Dan ini sendiri tuh bisa dibilang ya kayak gue bilang tadi, ini barang ex-inter dan ini kemungkinan besar barang yang udah dibongkar dalamnya. Karena beberapa barang-barang inter yang udah masuk ke Indo itu rata-rata udah dibongkar. Dan here we go. Warnanya ya. Ini yang warna kalau di bahasanya mereka itu adalah warna not pink. Mereka ada 3 warna, not black, not white, not pink. Ini yang not pink ya. Dan harus gue bilang, warna pinknya cakep sih ya. Cuma ini stikernya banyak banget. Oke. China 128GB. Dan nice. Finishing belakangnya asik banget. Ini finishingnya frosted. Kalau kalian bisa lihat nih. Ini kaca. Ya, jadi kaca dan frosted karena ini tuh bisa wireless charging sekarang. Dan ini stikernya banyak bener ya, udah deh gue coba copot dulu aja stikernya ya. Yes, ini yang gue pilih adalah yang varian 128GB. Jadi ada 2 varian, yang 64GB dan yang 128GB. Kenapa gue beli 128? Karena gue ngerasa 64GB nggak cukup. Oke, ada stiker warna merah yang mana ini juga waktu itu kayaknya kalau waktu gue beli yang Pixel 2 XL gue yang kedua, itu ada stiker merahnya juga di bagian bawah. Yang menandakan kalau ini tuh udah dibongkar guys, menandakan mungkin ya. Dan di dalam USB-C portnya kayak ada putih-putih gitu ya. Hehehe, ngeri juga. Nanti kita coba tes bareng-bareng, oke? Sip. Nah kita lihat sebentar, kita taruh di samping. Gue lihat ke bagian dalam. Ada apa ini? Apa ini? I don't know. Ya udahlah, taruh dulu aja. Sekarang kita lihat ke bagian samping. Bookletnya. Terbilang cukup lengkap ya. Ada Let's Get Started, ada bahasa Inggris dan juga Mandarin. Sebelumnya waktu gue beli yang second tuh nggak dapet stiker. Ini dapat stiker loh. Tuh, Tim Pixel. Jadi ini bisa dibilang boxnya cukup lengkap. Ada box yang kertas lainnya juga, tapi SIM ejectornya mana? Ada kertasnya doang, dan ini kertasnya kayak masih baru gitu guys.
menandakan ini mungkin dari pabrikannya doang ya. Oke, kedua, ada box gambar earphone. Nah, kalau kalian lihat belakang, ini bentuk earphone, tapi pas dibuka nggak ada earphone-nya. Padahal earphone-nya bagus loh. Sayang sekali, ternyata kita nggak dapet. Mungkin dijual lagi earphone-nya. Tuh, earphone-nya model kayak gini guys, terus dia punya tali, itu bisa ditarik. Jadi ya keren sih, earphone-nya Google bisa sesuaiin sama lubang telinga kalian. Sekarang ke bagian charger. Nah, lihat tuh di bawah dia ada adapter USB-C, sebenarnya sama ada adapter buat headphone, karena Google Pixel 3 XL ini nggak ada headphone jack-nya, tapi nggak dapat juga, dan kita cuma dapat charger. Oke, jadi chargernya yang dikasih adalah charger dari LG. Oke, ya masih make sense lah. Kemarin yang gue beli Pixel 2 XL itu gue dapet chargeran Samsung guys. Kalau ini chargerannya LG. Tuh, LG yang udah fast charge. Mana tulisan gue? Ya, fast charge. LG ini fast chargingnya sekitar ya hampir 18 watt. Jadi sesuai dengan yang bisa dikompatibelin sama si Google Pixel 3 XL. Jangan ngecas pakai yang gede guys. I learned the hard way. Oke, beres-beres dulu. A few moments later. Oke, mari kita hidupkan bersama-sama. Semoga hidup HP-nya ya. 1, 2, 3. There you go, Google. Gila, gue udah lama. Gue kangen sama Google Pixel. Wih, langsung hidup. Nggak pakai basa-basi guys, nggak pakai service, nggak pakai login apa-apa, langsung hidup. Dan inilah dia launchernya Google, stok Google Launcher yang sangat clean, sangat estetik, nggak ada menye-menye macam-macam, nggak ada bloatware, nggak ada iklan, nggak ada apa-apa. Dan yes, gue cuma demen banget. Dan poni daripada si Google Pixel 3 XL yang gede banget. Gede banget. Ini poni terbesar mungkin yang pernah gue lihat. Terbesar tuh karena dia tuh tebel gitu loh guys. Kayak tebelnya ke bawah dan ngebentuk muka yang kayak flat face. Muka dengan bibir yang datar karena dia ada 2 buah lensa kamera di depan aja. Yes, jadi dia itu ada ultra wide lens untuk kamera selfie dan selfie lensa biasa. 8 megapiksel plus 8 megapiksel. Itu juga sama di Google Pixel 3 biasa, itu juga ada 2 lensa buat kamera selfie-nya, dan di kamera belakang itu cuma ada 1 lensa aja 12 megapiksel yang mana sensornya bisa dibilang sama bertahun-tahun digunakan. Yang digunakan di Pixel 2 XL itu juga dipakai di sini. Jadi kurang lebih untuk kameranya sih ya seperti itu. Cuma dari segi specs, mungkin gue bisa share sedikit juga. Untuk prosesornya dia menggunakan Snapdragon 845, ini yang gue pakai, ini yang 128, tapi RAM-nya itu cuma 4 GB. Layarnya ini 6,3 inci POLED. POLED itu adalah buatan dari LG, refresh rate cuma 60 Hz aja. Terus untuk fingerprint ada di belakang. Terus dia itu menggunakan baterainya 3430 mAh yang kompatibel dengan 18 watt kabel fast charging dan juga ada wireless charging compatible. Dan untuk yang Pixel 3 for your info itu cuma 2915 mAh. Dan yang paling menarik menurut gua terakhir adalah fitur IP68 water resistant di Pixel 3 series. Cuma nggak tahu di yang satu ini, karena satu ini kan udah dibongkar ya. Jadi ya gitu deh. Gue nggak yakin apakah dia tetap bisa compatible IP68-nya. Apa kita tes aja? Bercanda deh. Janganlah baru beli udah mau dites. Gue mau coba pakai dulu aja sih nanti. But again, ini dia untuk HP-nya. Semua sih fully functional. Layarnya oke. Untuk kamera, di kamera belakang cuma 1, jadi sama bisa dibilang kalau kita lihat kayak iPhone, di iPhone XR juga kamera utamanya cuma 1. Jadi gue akan coba compare nanti hasil fotonya. Dan kalau kita lihat di kamera selfie nih sekarang, nah, kamera selfie-nya dia itu bisa dibikin wide. Wide banget cuy. Oke, nah kalau normal dia segini. Oke, gue tunjukin lihat sedikit ya. Nah itu jadi yang wide, ini yang ultra wide. Wih. Ini yang gue tuh dari dulu tuh sebenarnya pengen banget, karena gue ya dulu waktu zaman-zaman 2 tahun 3 tahun sebelum ini kan
waktu awal Pixel ini launcher kan masih event, masih banyak, nggak kayak sekarang udah pandemi nggak ada event lagi. Jadi punya kamera selfie yang wide itu tuh seru gitu ceritanya. Dan waktu itu iPhone XR juga kamera selfie-nya sempit banget, lebih parah dibandingkan sama iPhone generasi sebelumnya kayak iPhone X yang gue pernah compare. Jadi pas ada fitur ini bisa dibilang ya lumayan sih, fitur yang oke banget. Dan kalau gue juga bisa kasih pendapat dari segi desain, ya mungkin banyak dari kalian yang nggak suka sama ini, tapi gue personally gue suka sama desainnya karena memberikan karakteristik. Gue suka yang lumayan nyeleneh sih bisa dibilang ya. Makanya banyak yang protes tuh kalau gue bilang secara spek ya desainnya gini, gue setuju nih, pada setuju sama yang mayoritas. Gue mungkin lebih ke minoritas gitu. Oke, nah sekarang kita akan langsung aja, gue akan coba download beberapa aplikasi. Kita akan tes mulai dari AnTuTu Benchmark, kita akan tes gaming, kita akan tes speaker dan lain-lain. Let's go. Oke, so hal pertama yang gue lakuin guys karena gue penasaran adalah testing AnTuTu Benchmark. Karena gue pengen lihat nih dari segi angka gimana sih performa chipset Snapdragon 845 yang merupakan chipset flagship 2018 dibandingkan dengan smartphone di rentang harga yang sama sekitar 3 jutaan di tahun 2021 ini. Dan hasilnya HP ini cuma mendapat skor 250 ribuan nih, yang mana tergolong kurang ya kalau kita bandingin sama HP 3 jutaan saat ini, misalnya kayak Redmi Note 10 Pro yang skor AnTuTu-nya tuh mencapai 300 ribuan. Tapi yang menarik di sini adalah dari segi performance, terutama performance gaming nih. Menurut gua HP ini tuh masih lebih unggul dibandingkan dengan smartphone 3 jutaan saat ini, misalnya di game PUBG Mobile itu yang ternyata masih bisa pakai settingan smooth extreme dan tergolong konsisten juga performance-nya. Dites juga di game lain seperti Genshin Impact itu juga masih tergolong capable walaupun settingannya itu stabil hanya di low aja, defaultnya itu di medium. Nah sekarang kita masuk ke tes kamera. Nah untuk tes ini gue pengen compare HP ini dengan HP sekelasnya yang gue juga lagi punya, yaitu iPhone XR. Walaupun sebenarnya pas HP ini dirilis tuh bisa dibilang lawan sepadannya itu adalah iPhone 11 Pro. Ya I get it lah, itu kan kameranya cuma satu, iPhone XR juga satu, jadi ya gue rasa coba diadu lebih oke sih ya. Ya udah langsung aja kita lihat hasilnya. So yes, itu tadi guys untuk hasil testingnya. Gimana menurut kalian? Kalau menurut gue sih secara overall HP ini masih bisa masuk kategori oke banget lah buat harganya yang 3 jutaan. Tapi memang kalau kita lihat di pasaran saat ini guys, untuk harga tersebut kita tuh udah bisa dapat varian HP yang udah 5G, ada juga HP 3 jutaan tuh yang performance-nya juga kelas flagship kayak si Poco X3 Pro, itu juga kalian dapat di sekitar 3,4 jutaan untuk yang varian 64 GB. Nah, untuk Google Pixel 3 XL sendiri guys, ini yang second ya. Itu dijual di harga 3 juta untuk varian 64 GB, sama yang 128 GB yang gue pegang ini, gue kemarin belinya di harga 3,5 juta rupiah, jadi 3.350.000. Tapi kalian harus bear in mind juga kalau unit ini tuh adalah unit yang ex-Inter, jadi unit bekas, udah bekas dibongkar, kita nggak tahu gimana, jadi kalian harus kasih proper care atau perhatian yang bagus buat HP-nya, jangan asal ngecas kayak gue kemarin, jangan sampai kebanting pecah atau gimana, karena kayaknya HP ini fragile banget sih. Dari pengalaman gue bersama 2 buah HP Pixel ini, gue bisa bilang kalau sekali rusak ya bakalan ribet. Kecuali katanya kalau gue lihat di beberapa channel kayak Droid Lime sama di Gadget Talk, itu dia sempat bilang ada temennya yang emang khusus service si Google Pixel, kayak spesialis gitu bisa dibilang. Jadi ya gitu sih, mungkin kalian nanti bisa jadi masukin ke pertimbangan aja. Tapi dari gue sendiri, gue bukan ngerekomen ya, tapi ini gue cerita aja, gue sharing aja. Gue emang udah mengidam-idamkan pengen punya HP ini dari beberapa tahun terakhir, dan akhirnya kesampaian di harga yang menurut gue masih reasonable sih, masih worth it buat yang diberikan sama HP ini. Tapi ya sisanya balik lagi ke keputusan kalian aja. Dan gue pengen tahu makanya gimana pendapat kalian tentang si Google Pixel 3 XL ini, apakah worth it di harganya, apakah layak dibeli? Langsung aja ditulis di kolom comment section di bawah. Dan yes, kalau kalian suka dengan videonya seperti biasa, jangan lupa klik tombol jempol ke atas, dan jangan lupa juga subscribe dan juga hidupin lonceng. Kalau kalian pengen tahu reviewnya juga let me know aja di kolom comment section di bawah.
Kalau pengen banyak yang tahu, kalau nggak salah sih udah banyak yang review sih. Si Gadget Talk juga udah review penggunaan selama kurang lebih berapa bulan di tahun 2021 untuk si Pixel 3 XL ini. Jadi check it out if you guys pengen nonton. Oke, itu aja. Nama gue Malvin. Stay safe, stay healthy, and I'll see you guys on my next video. Ciao. Bagus pinknya, bagus. Buat gue yang cowok. Bagus.